hati-hati. Jangan sembarang kerjasama dengan orang yang tidak memiliki track record sukses atau proven atau kesuksesan yang berlaku. Jangan. Dikenal sebagai seorang pengusaha kuliner gang sukses, Haji Puspowardoyo didaulat sebagai pembicara dalam sebuah acara bertajuk Entrepreneur Camp yang digelar oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Yaman. Acara ini adalah bagian dari program Graduate Camp PPI Yaman, yang secara khusus mengundang para pembicara dari berbagai kalangan, untuk berbagi pengalaman dan kisah sukses secara daring. Dan dalam acara yang diberi tema, seorang fresh graduate menimba ilmu sebagai karyawan atau membuka lapangan usaha baru, Haji Puspowardoyo menjadi salah satu tokoh yang diundang untuk berbagi cerita seputar pengalamannya sebagai pengusaha sukses. Puspowardoyo pun menyampaikan bahwa salah satu kunci sukses adalah hijrah dan jihad. Saya sudah hijrah dulu. Saya berawal dari rumah, saya sudah hijrah dan saya hijrah pindah dari beberapa macam-macam hijrah saya. Karena dalam Al-Quran sendiri saya terinspirasi surat At-Taubah itu ya 20 itu terinspirasi itu. Orang yang beriman dan berhijrah setelah berjihad jalan Allah dan harta dan jiwanya, ya, disitulah akan ditinggikan derajatnya dan akan diberi kemenangan. Atau ajak menjarudatul indullah wa ulaika humul faizun. Ya, orang-orang akan diberi derajat yang tinggi dan akan diberi kemenangan, kata Allah. Ya, itu saya terinspirasi begitu, ya. Nah, bagaimana kita orang yang beriman, ya, orang beriman itu bisnis, beriman itu bekerja, bagaimana, ya, orang yang beriman tentunya berpakaian harus, ya, si perempuan, ya, seperti nutup aurat, orang beriman harus sholat, orang beriman harus, ya. Terus juga ada hijrahnya, hijrah, ya, hijrah segala-galanya lah, hijrah dari, ya, dari termasuk dari rumah juga, ya. Rumah yang rumah lama itu tidak menguntungkan, harus pindah rumah. Itu penting itu, pindah tempat itu penting. Ada keberanian, keyakinan. Kalau di rumah kan malu mau bergerak. Kalau di luar rumah itu ada keberanian. Itu secara akidah juga rohani, ya. Hijrahnya juga. Saya dulu nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat puasa, nggak pernah witir, nggak pernah. Ya kita udah berubah. Ada hijrah, ada jihad. Jihad itu sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Kalau kerja terlalu sungguh-sungguh, karena maksudnya bekerja adalah jihad. Ini saya gitu, bekerja adalah jihad, ya, bekerja adalah jihad. Jadi kerja itu adalah jihad, artinya bahkan harus ada sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh akan akan mengeluarkan suatu kualitas yang bagus, itu pasti. Nah, kualitas yang bagus itu akan menguntungkan baik itu produknya dan baik diri sendiri. Nah, diri sendiri ya jelas lah, bisa bilah ya masuk ada masuk surga yang baik lah, yang top, yang paling tinggi itu surga. Terus kualitasnya, kualitas orang yang makan dari produk yang sungguh-sungguh pasti akan sempurna kualitasnya. Orang makan akan balik lagi, akan senang lagi. Nah, dua-duanya akan diuntungkan itu pasti. Ya, itulah. Makanya ya itu alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim wa anfusihim atau mujarrah indullah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman setelah berhijrah setelah berjihad jalan Allah dan harta dan jiwanya, insyaallah akan tinggikan derajatnya dan akan aku beri kemenangan. Menang dunia dan akhirat. Menang betul gitu. Dan menang itu betul. Nah itulah ya, harus menjalankan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad tadi. Ya kalau saya berani 30%. Dari awal saya ambil 30%, Mas. Ini. Dari awal saya buka pertama 3 ekor ayam, tak ambil 30%. 30% dari keuntungannya. Karena apa tuh? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki. Sebagian bukan 20%, bukan 10%, sebagian wa mimma razaqnahum. Jadi sebagian sudah saya biasa. Saya udah berjalan 3 tahun ya, itu selalu diuji terus. Ada orang datang minta, wah, ada orang seperti apa? Terakhir saya 3 tahun yang saya udah hampir lulus diuji berat banget. Nah itu saya harus
ada keluarga karyawan saya rumah mau diambil alih, suruh ambil saya untuk bapak daripada orang lain itu, tolong diambil dulu Pak. Nanti kalau nggak saya bisa untuk rumah untuk bapak, ya udah saya waktu itu saya hanya uang cuma 1.500.000, saya keluarkan 750 pada karyawan saya itu, tanahnya ambil alih, sudah ini deg-degan. Itu paling pesan-pesan yang pertama saya jualan itu. Ya. Tapi saya karena Allah istri saya, ini coba karena saya itu pinjam uang 750 untuk gadikan tanah supaya balik biar dipindah ke tempat kita. Ya karena kalau terserah Pak, istri saya cuma dukung. Tak kasih uang dengan nangis saya itu. Nah, ternyata karyawan saya itu calon suaminya itu wartawan. Saya nggak tahu ditulis di buatan suatu kota Medan paling top itu dulu namanya Waspada paling top itu. Setiap apa itu cepat. Saya nggak tahu. Paginya 2 hari itu paginya ramai kali rumah makan saya. Yang biasa saya 10 sampai 15 ekor. Satu hari saya bisa 350 ekor. Terus keterusan sampai sekarang. Nah, ini kesan yang paling memilukan, tapi wah, sampai sekarang saya berani kali saya 30%. Benar. Ya. Wah, ini jamin sama Allah. Wa ulaika mulfa jamin Allah. Beri kemenangan ya Allah. Dijamin. Dan aku tinggal belajar. Itu yakin. Nah, ini yang pesan saya pesan yang wah itu betul. Saya itu ya saya diuji juga biasa. Terus ya udah, harga 30% enggak diuji lagi. Dulu kalau masih bandel-bandel, masih agak diuji. Sekarang saya udah 30% mau menguji lagi. Enggak akan uji lagi. Bagi-bagi untuk berguna bagi orang banyak. Karena manusia yang baik, manusia berguna orang banyak. Manusia berguna orang banyak. Jadi harus berguna bagi orang banyak. Ya saya semuanya. Ya uangnya harus berguna orang banyak. Ya juga tenaga saya orang banyak. Juga saya vaksinnya untuk orang banyak, untuk pada istri saya banyak, istri saya harus berkurang banyak. Itu begitu. Ya, makanya beruntunglah orang itu. Orang kusut dan sholatnya harus kusut dalam, dan dia di luar sholatnya ada kesalahan sosial. Ya, orang kesalahan sosial. Waktu Anil Marudun tinggal kerjaan sia-sia, kerja keras betul, sungguh-sungguh akan memerlukan harta, uang banyak. Maka kata Allah dibilang lagi, li zakati balun, keluarkan zakat. Ya, zakat sedekah infak, keluarkan. Jangan tanggung-tanggung 3%. Jangan punya, jadi akan dilipat gandakan. Kayak jangan dijamin Allah akan sulit menjaga kemaluan. Li furujin habisun kata Allah. Jagalah kemaluanmu. Nah, orang kaya itu sulit kemaluan. Sangat sulit, pasti akan zina. Bukan nggak boleh, kecuali ilah alas wajib, kecuali terhadap istri-istrimu. Itu baru betul orang-orang yang itu, yang ini inspirasi saya ya, dari Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah itu saya lakukan, maka saya berani betul ya. Dan saya juga menjaga farji saya hanya kepada istri-istri, hanya kawin lagi saya bisa sukses. Alhamdulillah. Kalau kita usaha, ya, jangan sekali-kali harus langsung kamu pengen usaha, jangan sekali-kali. Ya, mendingan bekerja sama dengan orang yang punya bakat. Mendingan bekerja sama dengan orang yang punya bakat. Yang punya bakatnya saya. Ya, udah cukup aja. Ya, tapi punya bakat benar, yang benar-benar punya bakat, jangan sembarangan ada, wah saya punya franchise, oh itu pasti hancur, tak jamin 100% hancur. Ya, banyak kan begitu. Tapi cari yang betul punya bakat betul dan punya track record sukses. Harus. Kalau nggak punya track record sukses, pasti hancur, tak jamin. Hati-hati. Jangan sembarang kerjasama dengan orang yang tidak memiliki track record sukses atau proven atau kesuksesan yang berlaku. Jangan. Jangan juga kamu membuat usaha baru ya, sendiri ya, jangan. Ya.
Dan saya juga orang yang terampil, seorang terampil jangan hutang bank atau jangan cari modal sendiri, akan lambat. Saya dalam tempo 30 tahun, 20 tahun, alhamdulillah kita sudah punya 281. Tanpa modal saya sama modal. Saya menggandeng sama orang yang dia memang sukanya memodali orang yang terampil. Yang terampil saya. Dia pemodal. Ya, akhirnya samalah. Saya tekun di kerjaan, nggak mikir modal, ya. Yang pemodalnya nggak mikir kerja. Ya kalau dunia sekarang disebut franchise lah, franchise ya. Tapi franchise juga nggak cukup, pasti terganggu juga. Udah investasi namanya. Udah borong lah saya. Kamu terampil kan, kamu butuh uang berapa? Tak danai ya. Sama seperti apa? Seperti yang ya kita harus tahu betul. Jangan sekali-kali kamu nggak lihat outlet mereka. Jangan sekali-kali. Ya betul berhasil apa enggak gitu. Jangan sekali hanya sikut aja bayar. Hati-hati, mati hancur. Harus tahu lihat seperti apa sih Pak Puspo. Ya usahanya di mana saja. Terus untungnya berapa? Kalau saya investasikan untung berapa? Di mana? Kenapa nggak sukses Pak Puspo? Karena masuk itu harus mau investasi jangan nggak tahu dia di mana berada. Terus pengalaman seperti apa itu jangan sampai ya. Itulah faktor kesalahan-kesalahan bagi pengusaha baru itu banyak gitu, ya. Itu banyak gitu. Dia wajah dulu, ikut-ikutan jauh nggak bisa. Atau dia kerja sambil bisnis, itu nggak bisa juga. Salah satu kalau milih dari pekerja benar yang baik. Ya kalau mau bisnis, ya ikut aja. Ya, aku nggak mau urusan, aku nggak mau kerja khusus. Karena karyawan saya banyak kali yang ikut bisnis Wong Solo. Karyawan saya tetap nggak keluar dari Wong Solo, tetap profesional ngurus Wong Solo. Dia punya duit investasi Wong Solo, investasi bisnis saya, bisnis saya yang melakukan saya. Ya seperti itulah. Jadi kesalahan-kesalahan bagi pembisnis kebanyakan tidak tahu bisnis apa, asal ikut. Bilang saya sukses, ikut aja, bahaya, hati-hati. Dilihat dulu, bener nggak, sukses nggak? Ya, pengusahanya ini fokus nggak di usaha itu? Banyak itu tawaran-tawaran peluang bisnis, tapi dia memang membuat usaha bisnis baru, ya, untuk dikerjasama orang lain. Hati-hati. Di Jakarta banyak, jadi pembicara di mana-mana juga, hati-hati juga. Karena teman-teman jadi pembicara di mana-mana, hampir pada gulung tikar semua. Saya bisa ngomong, tapi nggak ada nih usahanya tipu-tipuan. Ya, hati-hati juga nih, teman-teman, jangan sekedar dilihat dulu, harus lihat dulu, mata lihat bener kayak mana. Jangan lihat hanya videonya, ngomongnya saja, jangan lihat usahanya seperti apa. Tengok satu persatu, ya, track recordnya juga. Jadi ini kesalahan-kesalahan pengusaha baru biasanya begitu itu ya. Terus ya kalau mau bisnis ya kalau pilih aja, pilih yang kamu cari. Banyak anak muda punya duit ya udahlah nanam aja modal ke sana atau ikut saham. Tapi kalau bisa sang syariah dong, ya bisnisnya bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka, itu yang harusnya. Kalau makanya Wong Solo Group itu, Wong Solo halalan toiban, halal dan baik, ya, halal didapat yang baik, dijual baik dan berguna bagi orang banyak, toib dijamin. Maka baik investor, baik pelaku bisnis, baik yang makan, semuanya mendapat ketoiban itu penting. Tidak hanya bisnis sekedar bisnis saja, bisnis yang hanya kaya saja, bisa nggak kekayaannya menyelamatkan dari siksa neraka, itu juga persoalan yang harus kita cermati juga, saya kira itu ya.